Saudara, berjumpa lagi dengan saya Minaldi. Kali ini Lean Six Sigma seri ke-10 membahas tentang fase define. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa Six Sigma terdiri dari 5 fase, yaitu define, measure, analyze, improve, dan terakhir control. Nah, kali ini kita akan bahas fase yang pertama, yaitu fase define. Dalam fase define ini ada langkah penting yang harus kita lakukan untuk membuat project Lean Six Sigma. Apa saja itu? Yang pertama adalah harus menetapkan judul project. Kemudian yang kedua adalah menetapkan tim charter. Dan yang terakhir adalah, atau yang ketiga, yaitu SIPOC. Nah, ketiga hal ini nanti saya akan menjelaskannya secara khusus satu persatu. Jadi saya ulangi lagi bahwa di dalam fase awal ini, yaitu fase define, terdapat tiga hal penting atau tiga langkah, yaitu yang pertama menetapkan judul project, kemudian tim charter, dan kemudian adalah SIPOC. Nah, langkah pertama itu seperti disebutkan tadi adalah menetapkan judul project. Bagaimana kita menetapkan judul project itu? Tentu ini harus mengikuti sebuah aturan. Aturannya adalah SMART atau disebut SMART project. SMART ini merupakan singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Nah, saya akan menjelaskan ini satu persatu. Spesifik maksudnya adalah judul project itu harus mengerucut kepada hal yang spesifik. Jangan judulnya lebar. Kalau judulnya lebar, itu akan mengakibatkan Anda akan susah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari yang Anda perbaiki, yang akan Anda perbaiki. Setelah susah mengidentifikasi, Anda juga akan susah melakukan tindakan perbaikan. Dan kalaupun tindakan perbaikan sudah Anda selesaikan, Anda juga nanti akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan atau mengontrol apa yang sudah dicapai perbaikan tersebut. Oleh karena itu, saya katakan bahwa apabila ruang lingkup dari proyek terlalu lebar, itu tidak mungkin. Jadi, harus Anda buat sespesifik mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah measurable. Suatu proyek harus terukur atau dapat diukur. Misalnya Anda memperbaiki sesuatu, jelas disebutkan sekarang di posisi berapa dan nanti di posisi berapa. Jadi pemahamannya nanti kepada siapapun nanti akan jelas. Misalnya kalau Anda hanya sebutkan, saya sudah melakukan perbaikan, tidak jelas. Tapi kalau Anda sebutkan misalnya, saya sudah melakukan perbaikan efisiensi dari 95 menjadi 96%. Jelas, itu terukur. Jadi, suatu proyek harus memiliki ukuran atau dapat diukur.
Kemudian project harus achievable. Artinya suatu project setelah ditetapkan target itu harus bisa dicapai. Jangan membuat project yang mengambang atau tidak bisa dicapai target tersebut. Bila target yang ditetapkan tidak tercapai, maka project tidak layak untuk dihentikan atau diselesaikan atau close. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa project-nya harus mudah dicapai targetnya. Jadi tetapkanlah target yang mudah dicapai. Kemudian berikutnya adalah relevan. Judul project yang Anda pilih itu harus sesuai dengan bisnis perusahaan tempat Anda bekerja. Jangan menyimpang sehingga nanti manfaatnya dapat dirasakan oleh perusahaan itu sendiri. Dan berikutnya adalah time bound. Sebuah project harus memiliki waktu. Waktunya harus terbatas. Maksudnya membuat project itu. Misalnya suatu project rencanakan atau ditetapkan waktunya selesai dalam tempo 6 minggu atau 8 minggu. Yang umum demikian, 6 minggu sampai 8 minggu harus close, harus selesai. Jika melebihi batas waktu yang kita tentukan, katakanlah 4 bulan, 6 bulan, atau 8 bulan baru selesai, maka Anda akan kehilangan momentum. Jadi apa yang Anda buat bisa-bisa tidak ada artinya karena sudah daluarsa. Lantas, apa judul proyeknya kalau sudah semua terpenuhi SMART itu? Bagaimana kita menetapkan proyek tersebut? Nah, dalam Six Sigma ada yang disebut tema proyek. Jadi tema ini ditetapkan oleh pihak manajemen. Misalnya manajemen bilang begini, saya ingin untuk periode ini tema proyek Lean Six Sigma adalah menurunkan waste misalnya, atau meningkatkan efisiensi, atau menaikkan produktivitas. Jadi itu tema. Nah, bayangkan kalau Anda misalnya membuat proyek menurunkan waste, itu sangat luas. Tidak memenuhi syarat SMART tadi, yaitu spesifik. Sangat luas itu. Jadi karena itu kita harus tentukan bagaimana caranya menentukan agar proyek yang kita pilih bisa memenuhi SMART tadi. Misalnya, ini salah satu contoh biar kita mudah memahami. Saya buat contoh yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Apakah Anda sudah pernah bekerja atau sedang bekerja atau belum pernah bekerja. Jadi ini saya buat tema dari proyek yang umum, bukan yang diterapkan di perusahaan. Misalnya menurunkan biaya rumah tangga. Tentu kalau setiap rumah tangga ada biaya yang harus dikeluarkan agar rumah tangga itu berjalan dan bergulir sebagaimana yang diharapkan. Nah, apakah Anda ingin membuat proyek dengan judul menurunkan biaya rumah tangga? Wow, ini terlalu sangat luas, sangat lebar sekali. Tidak mungkin Anda membuat proyek seperti ini. Karena dalam rumah tangga itu banyak sekali ada karakteristik atau kalau kita turunkan berupa struktur atau apalah namanya tentang biaya rumah tangga. Misalnya yang pertama adalah biaya untuk makan atau katakanlah biaya operasional dapur untuk memenuhi konsumsi semua orang yang berada di dalam rumah. Kemudian ada biaya yang lain untuk pendidikan, biaya pendidikan. Ada lagi yang lain misalnya biaya konsumsi listrik. Tentu banyak lagi biaya-biaya yang lain. Anda bisa
breakdown itu semua, biaya apapun yang di rumah, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Anda buat semua seperti ini. Nah, apabila perlu, atau sebaiknya setiap ini ada angkanya. Misalnya tadi biaya makan berapa rupiah, tulis saja angkanya di sini. Biaya pendidikan berapa rupiah, tulis di bawahnya. Biaya listrik berapa rupiah per bulannya, dan seterusnya. Sehingga Anda bisa melihat, oh, mana ini biaya yang besar. Anda bisa memilih prioritas mana yang terlebih dulu akan saya turunkan biayanya. Nah, misalnya dengan berbagai alasan Anda memilih listrik, biaya listrik, ya, konsumsi listrik. Tapi sebenarnya ini pun belum mengerucut. Anda mungkin bisa breakdown lagi, ya, di drill down ke bawah. Biaya listrik itu bisa bermacam-macam. Satu misalnya biaya penerangan, kemudian biaya pompa air, banyak lagi mungkin ada beberapa biaya kulkas, biaya dan seterusnya, ada breakdown lah. Tapi untuk kali ini saya tidak akan membreakdown ini. Saya akan pilih proyeknya adalah listrik. Saya anggap ini spesifik, saya bisa mengukurnya, saya bisa menetapkan targetnya. Ini relevan dengan kehidupan rumah saya, dan saya bisa tetapkan waktunya untuk menyelesaikan proyek ini. Jadi Anda sekarang kalau memilih proyek tentang listrik, Anda bisa membuat judulnya seperti ini misalnya. Menurunkan konsumsi listrik dari sekian kWh per bulan menjadi sekian kWh per bulan. Atau dirubah kalimatnya, menurunkan konsumsi listrik dari biaya 1 juta rupiah per bulan menjadi 500.000 rupiah per bulan. Jadi Anda bisa lihat sekarang judul proyek Anda sudah jelas, smart, spesifik, measurable terukur, achievable dapat dicapai, kemudian relevan, kemudian ada waktunya. Jadi sekarang Anda sudah punya sebuah proyek yang akan Anda buat. Nah, kemudian kita masuk ke langkah kedua, yaitu tim charter. Untuk tim charter ini nanti secara khusus saya akan jelaskan di Lean Six Sigma channel berikutnya, yaitu seri nomor 11. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi Anda semua. Jadi untuk memperoleh serial selanjutnya, silakan jangan ragu, tekan saja subscribe. Terima kasih telah menyaksikan ini. Salam.